Di rumah sakit itu bisa 3 hari, 4 hari, di rumah cuma 2 hari, 3 hari. Habis itu minggu depan udah balik lagi buat kemo. Nah, waktu induksi itu tuh yang bener-bener menurut saya itu paling berat. Karena waktu itu ya kondisi saya juga belum stabil kan, jadi HB-nya turun, trombositnya turun, jadi waktu itu masih sering mimisan juga gitu. Terus tiap kali masuk kemoterapi harus perbaikan dulu, buat masuk obatnya itu baru bisa masuk kayak gitu. Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante masih di rumah singgah nenek Uti. Nah, ini keren banget karena rumah singgah ini adalah tempat persinggahan untuk pejuang kanker yang sedang kemoterapi di sebuah rumah sakit di daerah Solo, Surakarta. Dan bersama saya Mister Mas Raka Ya, adalah selamat siang, pagi, malam. iya, semuanya. nontonnya. Tergantung nonton nih ya. Iya. Tergantung nonton ya. Nah, Mas Raka ini kenapa kita ajak ngobrol karena dia sudah pernah melewati yang namanya 2 tahun kemoterapi, benar Iya, Mas ya? benar. Oke. Kemoterapi. Nah, Mas Raka cerita dong. Oke, dari mana nih? Panjang banget, nanti bisa berhari-hari. Nggak apa-apa. Kita bikin film serial kolosal. Oke. Jadi gini, Mas Raka ini terdeteksi kankernya apa? Ya, jadi dulu 2010 itu saya terdiagnosa kanker darah atau leukemia. Itu awalnya kan waktu itu duduk di kelas 2 SMK. Kebetulan ngambil SMK pertanian juga kayak gitu. Jadi untuk gejala awalnya sih waktu itu sempet mimisan, kemudian demam tuh yang naik turun. Jadi setiap sore kayak gitu naik, nanti pagi tuh bisa aktivitas biasa lagi, kemudian nanti pulang sekolah naik lagi kayak gitu. Itu hampir sekitar 1 minggu sampai 2 minggu, dan itu terjadi berulang seperti itu. Sorry, saya potong dulu. 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu langsung ke dokter atau masih seperti itu gejalanya atau berhenti? Jadi selama 1 minggu itu udah bolak-balik pengobatannya. Jadi kayak karena kan tinggalnya di desa nih, yang masih ada bidan, ada mantri kayak gitu. Jadi bolak-balik ke bidan dulu nih, karena ada gejala tadi kayak pimisan juga. Jadi bidannya bilang semoga nggak demam berdarah ya Pak, kayak gitu kan sama orang tua. Okay. Karena kan gejalanya mirip nih kayak gitu. Dan awal banget ya, banget. Itu terus dikasih obat penurun panas, setiap habis minum udah nih turun kayak gitu. Habis itu ya udah naik lagi kayak gitu. Itu 3 hari nggak ada perubahan, ganti nih ke mantri kayak gitu kan. Mantri dikasih obat penurun panas juga nggak ada perubahan, kemudian ganti ke dokter juga nggak ada perubahan, akhirnya dibawa ke puskesmas. Kemudian dari dokter itu langsung dicek darahnya, kemudian ternyata trombositnya turun, leukositnya naik, HB-nya juga turun, terus ada pembengkakan limfa juga. Ya, kemudian sama dokter disarankan untuk rawat inap dulu, diobservasi lah sekitar di sana tuh 2-3 hari, dan itu nggak ada perubahan juga kan. Akhirnya sama dokternya dirujuk ke rumah sakit daerah kayak gitu kan. Di IGD itu dokternya udah bilang kalau sakitnya leukemia kayak gitu. Terus di IGD sudah disebutkan. Iya, dokternya udah bilang kayak gitu, tapi belum ke saya, jadi masih sama keluarga nih. Cuma karena ngobrolnya deket, jadi kayak kedengeran kayak gitu. Bukan kuping nih ya. Gitu kan. Terus habis itu kayak di situ 2 hari, karena kan kalau untuk penegakan diagnosa leukemia sendiri harus pemeriksaan sumsum tulang nih, diambil sumsum tulangnya kemudian dicek kayak gitu. Nah, di rumah sakit itu belum ada. Jadi kemudian di situ cuma karena HB-nya turun, dokter nggak berani untuk dirujuk. Kemudian akhirnya transfusi dulu 2 kolom, baru keesokan harinya dirujuk ke rumah sakit Dr. Muarti. Kemudian di rumah sakit Dr. Muarti, di IGD itu udah ditanya macam-macam nih, dari keluarganya gimana, dari pola hidupnya gimana, makannya gimana, kayak mungkin buat kayak riwayat ya. Iya, riwayatnya kayak gitu. Terus habis itu kemudian rawat inap,
Di situ dicek sum tulangnya ternyata positif kalau terkena leukemia. Tapi sebelumnya itu pada saat ditanya-tanya riwayatnya gitu ya. Nah, apakah dokternya sudah mengatakan bahwa sebelumnya pernah nggak ngerasain hal lain gitu seperti apa gitu di awal-awal sebelum keluar mimisan? Nggak ada sih ya itu. Jadi baru itu waktu itu sama 2 minggu itu yang kayak bener-bener lemes, terus pendarahan pun nggak yang tiap waktu keluar gitu loh mimisan yang tiap hari, tapi di satu saat kalau nggak salah itu hari Minggu waktu libur kan, jadi kan di rumah waktu libur siang itu keluar darah yang benar-benar segar kayak juga kaget kan kok tiba-tiba keluar kayak gitu. Habis itu ya udah berhenti, baru Seninnya yang dibawa ke puskesmas tadi. Sebelumnya ngerasain apa pribadi bukan dia langsung dokter tapi pribadi sebelumnya tidak ada rasa apa-apa gitu, maksudnya agak lemes lah, ada apa? Tidak ada apa-apa. Nah, kalau dokter sendiri mengatakan ada nggak kenapa bisa terjadi seperti itu tiba-tiba? Karena umurnya juga udah 15 tahun. Pada saat itu ya, kejadian 15 tahun ya. 15 tahun. Kebetulan sih kalau dari riwayat keluarga nggak ada yang punya riwayat kanker juga. Kemudian karena kan kalau di anak sendiri kan penyebab pastinya belum diketahui, tapi ada beberapa pencetus kan, banyak pencetusnya tadi yang mungkin kayak dari pola hidup, makan ya. Tapi kalau dari makan pun saya juga karena tinggal di desa ya, jadi kayak makan tuh ya nggak yang macam-macam, nggak yang aneh-aneh, nggak yang junk food kayak gitu juga kan. Kemungkinan sih dari pestisida itu kan juga bisa, cuma dari sekian banyak teman saya juga lulusan di situ yang kena juga cuma saya. Nah itu juga yang kayak masih menjadi pertanyaan juga kayak gitu. Dari mana penyebabnya itu belum tahu. Kalau dari genetik udah pasti enggak ya? Enggak ada. Pestisida juga ya enggak. Ya bisa jadi pemicunya sih, pemicu. Untuk pemicu. Oke. Nah, terus dokter mengatakan harus ada pengobatan kemo. Iya, kemoterapi. Kemo selama 110 minggu, hampir 2 tahun. 2 tahun. Iya, dan itu pun nggak yang mulus 2 tahun langsung gitu enggak. Jadi waktu awal itu kan yang itu masih fase kalau di medis itu fase induksi ya. Fase induksi itu yang seminggu sekali ke rumah sakit nih. Jadi di rumah sakit itu bisa 3 hari, 4 hari, di rumah cuma 2 hari, 3 hari. Habis itu minggu depan udah balik lagi buat kemo. Nah, waktu induksi itu tuh yang bener-bener menurut saya itu paling berat. Karena waktu itu ya kondisi saya juga belum stabil kan, jadi HB-nya turun, trombositnya turun, jadi waktu itu masih sering mimisan juga kayak gitu. Terus tiap kali masuk kemoterapi harus perbaikan dulu buat masuk obatnya itu baru bisa masuk kayak gitu. Jadi ya makan waktu banyak juga sih di situ, bisa sampai seminggu 2 minggu, bahkan dulu tuh sempet 1 kali karena leukositnya rendah. Jadi kan nggak bisa nih masuk obat kemo, jadi harus naik dulu itu kalau nggak salah di atas 2 atau 3 ribu kayak gitu baru boleh masuk obat kemo. Karena waktu itu di bawah 1, jadi 0, sekian gitu, dan itu rentan infeksi juga, jadi dokter stop kemo dulu buat perbaikan dulu leukositnya itu hampir 1 bulan di rumah sakit. 1 bulan rumah sakit? 1 bulan di rumah sakit. Enggak di kemo-kemo ya? Enggak, jadi kayak cuma tidur, liatin infus kayak gitu. Apa yang diinfus? Infus yang dimasukinnya apa? Cairan aja sih. Cairan aja buat. Cairan tapi biasa. Kan makan biasa dong. Makan biasa juga. Tapi kan ada beberapa kayak antibiotik juga yang dimasukkan, karena kan waktu itu kan leukositnya turun, jadi nanti takutnya ada infeksi juga kayak gitu kan. Sepengetahuan saya ya, kalau untuk kanker itu kan biasanya kalau kanker yang biasa yang solid ya berarti ya, itu kan sampai sakit, dipegang sakit. Kalau ini enggak, jadi enggak terasa sama sekali sih. Jadi ya udah biasa aja. Leukemia biasa aja. Biasa aja sih. Oh. Tapi kadang kalau pas ada saat-saat kayak merasa yang kayak di satu titik ada nyeri kayak gitu tuh sering juga sih. Jadi kayak waktu habis jalan jauh kayak gitu terus karena kan juga dari kemo sendiri juga ada efek yang buat efek obat itu yang buat ini otot itu jadi kayak lemes kayak gitu kan. Efek sampingnya ke situ juga, jadi kayak habis itu terus kayak nyeri kayak gitu terus lemes kayak gitu. Tapi bukan dari penyakitnya kan, maksudnya itu dari efek kemonya kan ya? Dari efeknya. Lalu sekarang gimana kondisinya? Sekarang sih udah bebas obat ya, jadi terakhir pemeriksaan itu 2012, kemudian udah selesai, ya udah tinggal kontrol aja setiap tahun ya. Jadi kan
selesai kemo tuh rutin nih, sebulan sekali dulu, kemudian 3 bulan sekali, kemudian 6 bulan sekali, kemudian 1 tahun sekali. Oh, berarti udah 10 tahun sudah 10 tidak tahun. ada ini Iya, lagi ya. iya. Sekarang udah nggak, kalau as of now 2022 udah nggak ada kemo, udah nggak ada periksa lagi. Nggak ada, tinggal ya paling cek darah biasa aja. Cek darah biasa lagi. Dan sekarang, tapi kan nggak ada perubahan sama sekali. Berarti badannya kondisinya yang dirasa itu dulu dan sekarang sama aja gitu ya. Ya, Cuma lemes-lemes dari efek kemo. ya dulu sebenarnya ini sih, jadi kalau waktu kemo itu lebih ke emosi ya. Jadi dulu sebelum kemo tuh kayak lebih apa ya, kalem gitu. Cuma setelah selesai kemo tuh kayak emosinya tuh kayak naik turun gitu, nggak stabil. Oh, moody. Gitu. Iya, kayak gitu juga. Jadi emang ada beberapa juga sih kayak teman-teman yang sama survivor nih kayak itu saya tanya juga kan, jadi kayak pernah nggak sih ngerasa kayak gini juga kayak ya emang itu juga bisa jadi salah satu efek dari kemo itu juga. Oh, bukan gara-gara patah hati gitu bukan ya? Kalau itu udah bawaannya. Oh, itu bawaan. Ini kan nggak datangnya tiba-tiba. Makanya selama berarti udah 10 tahun udah nggak. Oke, kita kembali ke masa lalu. Pada saat pertama kali didiagnosa dan akhirnya ini. Nah, itu udah nggak sekolah kan ya? Ya, dulu awal itu sempat masih ngikutin, waktu awal-awal itu masih ngikutin, jadi tiap ada UTS kayak gitu dikirim, tiap tes kayak gitu dikirim ke rumah, soal-soalnya buat dikerjakan nanti dikirim balik kayak gitu. Terus habis itu karena lebih sering ke rumah sakit ya daripada di rumahnya itu kayak terus ya udahlah mau fokus ke pengobatan dulu biar sembuh dulu, nanti pendidikan bisalah dikejar kayak gitu. Ada kejar paket ya. ya. Terus akhirnya ya udah dari pihak keluarga memutuskan ya udah kita fokus ke pengobatan dulu aja, sekolahnya nanti kalau udah selesai. Jadi emang putus di situ selama 2 tahun. Lalu teman-teman gimana? Teman-teman sih masih sih, jadi kayak masih sering kontak-kontakan juga. Pas awal dulu tuh masih yang mereka sering datang, jadi kalau pulang sekolah terus datang, tapi kan emang terbatas ya, maksudnya nggak boleh kontak sama orang banyak juga, jadi emang waktunya pun juga dibatasi juga dari orang tua kayak gitu. Jadi paling setengah jam ya itu udah, yang penting kan mereka kayak kasih support buat aku gitu. Ya. Tapi nggak pernah merasakan namanya tekanan psikologis dari mereka, jangan deketan sama Mas Raka gitu ya, kalau bisa nular gitu nggak pernah merasakan. Kalau dari saya sendiri yang rasain sih enggak ya, tapi nggak tahu kalau di belakang ya. Maksudnya kalau di belakang. Tapi kalau mereka mau datang kan berarti kan sebenarnya udah nggak ada rasa takut seperti itu. Kalau tetangga sendiri? Tetangga tuh juga ini sih kayak ya tetap support sama saya juga. Cuma kadang tuh kayak kalau datang ke rumah tuh kayak kasihan ya kayak gitu. Kayak saya tuh nggak harus dikasihani loh kayak gitu loh. Maksudnya setiap kali mereka bilang kasihan ya harus kemo 2 tahun gitu. Sebenarnya saya sendiri tuh nggak suka kalau dikasihani, karena ini bukan untuk dikasihani gitu loh, sakit ini tuh bukan untuk dikasihani. Mending kasih duit ya gitu. Iya. Itu lebih bermanfaat daripada kasihani. Nah itu kita ngomong mengenai duit, itu kan biayanya besar. Iya. Lalu bagaimana? Dulu kebetulan di cover sama dulu waktu 2010 itu kan masih yang Jamkesmas itu ya, jadi kayak ya jadi semua di cover sama Jamkesmas kayak gitu. Oh bisa apply, bisa di cover. Iya, kalau sekarang kan BPJS itu juga di cover semua juga. Oke. Nah dari keluarga pada saat menemukan oh ternyata ada sakit seperti ini gitu kan, percaya? Ya awal sih ya orang tua sih shock ya, nangis kayak gitu tuh kayak ya udah biasalah tahu anaknya sakit yang ya itu mungkin 2010 tuh kayak awam banget gitu loh, maksudnya kayak nggak tahu kanker itu apa kayak gitu. Terus tiba-tiba si saya kena kanker kayak gitu ya nangis ya, tapi dari dokter sendiri bilang Bu boleh nangis tapi jangan sampai di depan adik, karena nanti kalau adik tahu ibu sedih nanti adik juga bakal drop kayak gitu, karena kayak apa ya dari psikologisnya si anak sama ibu kan otomatisnya kayak erat nih ya kontaknya kayak gitu. Jadi emang ya udah nangis kayak gitu ya udah biasa. Udah biasa. Sekarang. Iya. Di awal-awal. Iya. Kalau di awal-awal. Tapi Mas Raka sendiri pernah ngerasa bahwa why me? Kenapa gua yang kena gitu loh? Dulu waktu awal iya. Jadi kayak ngerasa yang kenapa harus aku, kok nggak yang lain ya. Cuma semakin berjalan tuh kayak ya udah menerima, terus kayak ya setelah kesini pun juga kayak terus bisa kenal sama kayak dokter Eni, dokter Riza
ya menurut saya itu orang-orang hebat ya mungkin itu kayak apa ya yang udah disiapkan Tuhan nih, emang jalannya untuk ketemu sama dokter Eni, dokter Riza tuh harus seperti ini dulu kayak, terus ya udah terima. Gitu sih. Tapi apa yang bisa dipelajari dari proses 2 tahun lebih ya, kemo dan akhirnya sekarang ada? Yang pasti pelajaran yang bisa diambil sih yang satu harus bersyukur ya, kayak kita tuh nggak tahu nih Tuhan tuh mau kasih apa ke kita. Yang pasti apapun yang Tuhan kasih ke kita itu kita harus syukuri itu. Karena kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Dan sekarang kegiatannya adalah ikut gabung di Trisi juga, komunitas Childhood Cancer Care, buat dampingin adik-adik juga di rumah sakit. Mau dampingi sekarang jadi udah survivor, jadi sekarang gabung untuk bantu ya. Ya, karena kan kalau dari dokter sendiri, dokter Riza itu lebih seringnya ini ya, tiap kali ada anak terdiagnosa kanker kayak gitu tuh mesti langsung telepon, Kak ada pasien baru nih kayak gitu, minta tolong ya kayak gitu. Jadi buat apa ya, ngasih semangat ke mereka juga, buat kasih cerita saya juga ke mereka gimana perjalanan saya, biar mereka tuh juga mau untuk menjalani pengobatan. Karena kan kalau orang tua tuh di awal tuh pasti banyak nih masukan kayak udah dibawa ke A aja, udah dibawa ke B aja gitu. Dan itu kan juga kasihan kan, jadi kasihan gitu. Terus coba-coba ya. Nanti kan kita nggak tahu efeknya setelah itu. Minum air, airnya bisa masukin apa? Si batu. Kayak gitu juga kasihan, nanti malah kayak apa ya? Terlalu lama buat penanganannya gitu kan. Jadi kayak P3K lah ya, pertolongan pertama pada kanker. Mas Raka ini buru-buru di send dulu ya, dikirim dulu ya untuk menyelamatkan mental mereka ya gitu ya, dan memberikan. Tapi kalau untuk ngomong kepada mereka itu beratan ngomong ke anaknya atau ke orang tuanya? Lebih ini sih, kalau saya itu lebih banyak ngobrol sama orang tua ya, karena kan anak-anak tuh masih di bawah 10 tahun nih kebanyakan. Jadi kan susah nih kalau buat diajak komunikasi juga kayak gitu, paling mereka nanti ajaknya main kayak gitu. Nah kalau ke orang tua tuh lebih apa ya, susahnya tuh kayak karena kan mereka dari latar belakang yang berbeda ya, jadi kayak benar-benar harus nanya dulu nih, aku udah tahu belum sakitnya adik itu apa kayak. Jadi harus pelan-pelan, benar-benar pelan-pelan, yang ngasihnya tuh nggak, Bu adik itu kena kanker loh terus kayak gitu kan. Iya nggak kayak gitu, harus pelan-pelan gitu. Tapi ada nggak mereka yang nolak, lu siapa gitu, nyuruh-nyuruh gua atau nanya-nanya gua gitu kan? Selama dari 2013 gabung kan selesai itu belum pernah sih. Jadi kayak ya mereka terima aja, kayak terima, welcome juga sama saya. Jadi nggak pernah ada yang menolak? Nggak ada. Tapi kalau tidak mau melanjutkan pengobatan ada? Ada. Jadi ada yang mau ke air itu? Ada juga ya? Ada. Jadi kan udah selesai nih, jadi kan karena panjang tadi ya, kadang kan udah separuh kayak gitu, karena ngelihat anaknya sering nangis, terus kayak harus capek bolak-balik ke rumah sakit, terus kayak ada tawaran si A yang lebih menjanjikan. Kayak ini aja ya, gitu, gampang gitu. Kayak gitu, terus akhirnya mereka pilih ke situ. Cuma ya itulah sebulan 2 bulan oke sih, habis itu balik ke rumah sakit dengan kondisi yang udah parah. Nah kalau pada saat sudah berpindah ke lain hati seperti itu, balik lagi itu mulai dari nol lagi atau bisa dilanjutkan? Biasanya balik dari nol. Dari nol lagi ya? Jadi kalau udah 1 tahun, tambah 2 tahun lagi gitu? Iya, karena kan itu udah terputus tuh obatnya, yang harusnya rutin terus dia terputus kayak gitu kan nggak bisa, harus karena rutin ya udah ngulang dari awal. Kan juga biasanya sih naik ya, jadi apa ya, stadiumnya lah bisa dibilang stadiumnya kayak gitu, bisa naik juga. Bisa naik juga ya, banyak, tapi banyak kan ditemukannya kalau untuk anak-anak di stadium awal-awal. Iya, kebanyakan awal. Masih di awal. Kalau ada yang orang tua yang menyalahkan, ada nggak? Kalau misalnya at the end ternyata nggak terselamatkan anaknya gitu? Selama ini sih nggak ada sih, cuma kalau dari saya sendiri sih kadang juga mikir setelah kita kasih cerita terus orang tuanya memilih untuk menjalani kemoterapi, terus di tengah jalan kayak anaknya harus pulang kayak gitu kan, terus kayak aduh salah nggak ya dulu ini kayak gitu ya. Tapi kan balik lagi itu udah diatur sama Tuhan kan sedemikian rupa, biar ini juga ya udahlah.
Jadi dari lebih ke diri sendiri sih ya, kayak tanya salah nggak ya dulu ngasih saran seperti ini kayak gitu. Tapi pernah ngerasain ada temen atau anak yang ternyata udah diusahakan, udah kenal deket dan akhirnya harus pulang gitu? Ada banyak sih, dan itu yang sering bikin aku drop juga. Jadi dulu tuh ada yang bareng kemo kayak gitu, cuma dia tuh kayak kankernya tuh lebih bandel nih, jadi udah di kemo 2 tahun itu ternyata masih harus kemo lagi kayak gitu kan. Nah itu terus setelah yang tadi ceritain yang si Akifah yang soal wisuda tadi, itu tadi kan dia tuh kan kankernya bandel nih, kemo lagi kayak gitu. Nah tiba di suatu titik dia tuh nggak ada, dan itu kan udah deket banget. Karena kan waktu kemo tuh satu kamar nih, terus kayak sering main bareng kayak gitu. Nah waktu itu si anak itu kan nggak bisa jalan, terus duduk di bangku kayak gitu, terus deketin dia sambil bawa buku. Waktu itu juga sama-sama pasien ya, sama-sama pasien, terus duduk deketin, terus kayak ngajak main kayak gitu. Ya udah aku deketin kan, terus aku deketin terus main ya, itu kan kayak udah komunikasi, terus kayak hatinya tuh udah kayak deket kayak gitu kan. Terus tiba di suatu saat ya dia harus pulang kayak gitu, itu bener-bener kayak bikin saya drop juga. Terus kayak nggak mau ke rumah sakit kayak nanti aja lah kayak gitu. Jadi kayak trauma. jadi harus nata hati dari awal lagi nih kayak. Terus kayak itu nggak sekali saja sih, jadi ada beberapa kali juga. Ada juga kejadian yang dia tuh waktu mau tindakan, mau pasang infus kayak gitu, terus mau kemoterapi kayak gitu tuh maunya didampingin sama saya. Itu juga bener-bener yang minta digendong kayak gitu. Terus ya udahlah gendong kayak gitu, terus ditemenin juga kemoterapi, ditemenin juga. Dan itu inget banget dulu waktu itu waktu ujian sih, waktu ujian karena kan nggak ke rumah sakit kan, nggak ke rumah sakit. Terus kayak ditelepon sama ibunya, waktu itu kondisinya sedang drop kan si anaknya. Terus Mas Raka ini mau makan tapi disuapin sama Mas Raka kayak gitu kan. Terus habis itu Bu saya masih ujian kayak gitu, Mas nanti minta tolong ya diluangin waktunya sebentar aja kayak gitu. Terus ya udah Bu nanti saya usahain kayak gitu. Akhirnya sore itu saya ke rumah sakit, habis ujian saya ke rumah sakit. Terus dia maunya minum teh, kasih 2 sendok itu udah. Kemudian malamnya itu dapat kabar dia udah meninggal. Itu kayak ya ampun, itu kayak apa ya, yang buat hati itu kayak oh ternyata itu permintaan dia terakhirnya kayak gitu. Kayak ya karena udah deket tadi ya. Tapi bukan yang harusnya Mas Raka bahagia karena bisa memberikan permintaan terakhir dia? Ya di satu sisi bahagia, tapi di satu sisi juga karena kehilangan si anak itu juga, karena udah deket kan, jadi kayak ya udah nganggep dia seperti adik sendiri ya, jadi kayak ya gitu. Ya emang perjalanan setelah selesai itu yang harus benar-benar selesai kemo itu yang kayak benar-benar naik turun kayak gitu, ngelihat anak-anak yang hari ini sehat terus tiba-tiba besok drop, terus besoknya tiba-tiba nggak ada kayak gitu, kayak cepet banget kayak gitu. Tapi kalau itu yang diceritakan tadi kankernya kanker apa? Kanker darah juga. Kanker darah juga. Iya. Kalau kanker darah berarti makanan bebas. Kalau kanker darah tuh kalau dari dokter itu bebas, yang penting mereka mau makan aja. Kan tapi ada informasi yang saya dapat tuh bahwa kanker tuh sebenarnya nggak boleh makan yang ikan asin ya kan, terus manis-manis nggak boleh terlalu banyak seperti itu. Yang penting masih dalam batas normal sih nggak masalah sih. Iya, jadi selama itu masih dalam batas normal sih nggak masalah. Selama perjalanan masyarakat juga makanan normal aja gitu. Normal, tapi kalau dari mie instan ya itu udah nggak sama sekali. Mie instan nggak? Ya, jadi dari 2000 roti ragi boleh masih. Tapi ya itu sih, maksudnya nggak yang tiap saat makan kan gitu ya. Kalau lagi pengen aja ya. Nah itu kalau udah remaja udah besar tuh enak ya, maksudnya kayak kalau pengen minta ya udah sekali aja kayak gitu udah. Tapi kalau anak kecil kan susah. Jadi kalau ya kemarin boleh makan ini kayak gitu, terus besok minta lagi kayak gitu. Jadi biasanya kalau kayak gitu ya udah, kalau emang dia udah nggak mau dari awal ya udah nggak usah ditawarin lagi kayak gitu. Oh, okay. Tiram gitu, seafood gitu masih juga. Kan tiram katanya nggak boleh. Kalau saya sih nggak mahal soalnya katanya. Beda cerita ya. Itu ntar diminta lagi repot. Beda itu, kantong kering ya kan. Tapi Mas Raka sekarang udah happy ya. Sekarang kondisinya udah. Karena emang harus itu sih, harus happy sih.
harus happy. harus happy. Malah sekarang juga bisa berbalik, malah ngebantu yang Iya. temen-temen yang pejuang kanker sekarang ya saat ini ya. Ya saling melengkapi lah sama mereka juga. Itu juga apa ya, dulu saya juga pernah dibantu juga nih sama teman-teman kayak gitu. Terus sekarang saatnya gimana caranya aku tuh juga bisa bantu dengan mereka juga. Sama mereka yang sudah jadi survivor kanker masih ada hubungan? Masih Yang sering. dulu masih Iya. berjuang gitu ya? Iya, Dipegang jadi sendiri. kan kalau di Trisi sendiri kita ada sering nih kayak acara kayak gitu kan. Terus ya udah kita kontak, terus mereka datang. Ya, jadi kayak reuni juga sih. Terus sharing juga. Ya mengenai yang pengalaman dulu mereka. masih kecil-kecil kayak gitu udah sekarang udah pada remaja. Ya ampun udah remaja kayak. Kan kalau dari 2013 sampai 2022 udah berapa tahun ya itu Iya. kan. Yang 10 dulu tahun masih kan? iya, Iya. masih umur 5 tahun, sekarang udah 15. Kayak, wow, udah remaja semua kayak gitu. Iya, 2012 saya juga masih imut. Iya. Oh iya. Oh iya. Biarin aja lah. 10 tahun lalu ya, 10 tahun lalu kan. Tapi dari perbedaan daripada saat yang kemarin ketemu 2012 sampai 2022, mereka itu sudah biasa saja kondisinya. Biasa aja. Nggak ada namanya lemes-lemes banget gitu. Nggak ada sih. Paling ada lemes ada ya. Tapi kalau Nah itu kalau di kanker darah kan nggak kelihatan nih. Secara fisik kan ya udah biasa kayak gitu. Tapi kalau untuk kanker-kanker tertentu yang mungkin kayak kanker tulang yang mereka harus diamputasi Yeah. kayak gitu kan mereka kelihatan nih. Jadi kayak ya. kayak kanker bola mata kayak itu kan harus Harus diambil coba. diambil kayak itu, yang kelihatan tuh yang di situ. Oke. Mas Raka, mau minta tolong Mas Raka, tolong ini kan kalau dari pembicaraan tadi kan memang orang tua ini berperan sangat Iya, penting iya. bagi anak-anaknya ya, either itu terdeteksi atau masih gejala atau gimana. Nah, saya minta tolong Mas Raka untuk bicara dengan sahabat Bedante, mungkin bagaimana seharusnya seorang tua bersikap apabila anaknya sudah terdeteksi kanker Oke. ini. Halo, selamat siang semuanya, sahabat Bedante. Jadi buat orang tua yang anaknya sudah terdiagnosa kanker, saya mau titip pesan nih buat orang tua semuanya. Meskipun pengobatannya panjang, ibu, bapak, bunda, ayah, bunda harus sabar untuk mendampingi adik, karena mereka juga berjuang, ibu harus berjuang juga. Karena kalau hanya dari satu sisi itu kayak hanya sia-sia aja. Jadi harus emang dari dua sisi saling berkolaborasi. Terima kasih. Dan hubungan dengan alternatif tadi yang air. Oke. Ya, kalau sudah fokus dengan satu pengobatan, tekuni itu sampai selesai. Jadi pilihlah pengobatan yang pasti, yang bukan memberikan janji saja. Memang ngeri ya kalau misalnya Yeah. itu ya, di luaran kita ajak ke sini ajak ke situ, akhirnya Yeah. hanya harapan dan harusnya uangnya sebenarnya bisa dipakai buat pengobatan yang benar. Karena sempet juga kan dibawa, ada nih cerita kayak gitu. Dia dibawa ke alternatif sampai dibawa ke luar kota gitu. Yeah. Itu kan juga capek juga kan fisik si Kondisi. anak juga. Udah dia kena kanker, terus dia harus dibawa ke luar kota yang perjalanan jauh kayak gitu kan capek juga Yeah. kayak gitu kan. Malah nanti di Betul. jalan kita nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba drop kayak gitu kan, kasihan juga. Ya udah medis aja. Udah medis aja. Oke. Thank you Mas Raka. Iya, sama-sama. Untuk sharingnya, semoga Oke. sehat selalu. Amin. Ya, udah nggak ada apa-apa dan selalu bisa memotivasi teman-teman pejuang kanker. Oke, akhir kata dari kita ada salam Bedante. Ya. Yang tadi be fun, be cuan, be inspired ya. Be fun, be cuan, be Be inspired. inspired ya. Oke. Salam Bedante, be cuan, be fun, be inspired. Thank you.